Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Murda selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami, yakni mengenai banyak pekerja alami PHK, dampak pandemi COVID-19. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir pada saat ini. Sebelum kita lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Faren Arai dan rekan saya Julia Zahra, Maria Emi, Midayani, Nina Kurniati, Rati, dan Tivana Asri Kumalasari. Pada pembahasan ini, kami memiliki 3 poin topik pembahasan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu secara kondisi internal dan eksternal. Yang kedua, menganalisis strategi yang diambil. Dan yang ketiga, menganalisis kunci keberhasilan atau key success dari strategi-strategi tersebut. Aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini pembatasan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 sehingga mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan, sehingga terdampak banyak perusahaan yang harus menutup usahanya karena tidak termasuk dalam sektor esensial, sehingga berdampak juga secara langsung terhadap perekonomian. Kebijakan PSBB ini telah menekan aktivitas rumah tangga dalam produktivitas perusahaan dalam bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat dan operasional perusahaan, serta berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Penurunan konsumsi menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja yang merupakan salah satu input produksi. Permintaan tenaga kerja yang menurun menyebabkan banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, keharusan social distancing karena pandemi COVID-19 membuat banyak perusahaan di Indonesia, bahkan di dunia, merumahkan karyawannya, sehingga mereka tidak bekerja untuk sementara waktu tanpa menerima upah atau unpaid leave. Bahkan untuk yang masih harus bekerja ke kantor pun harus bekerja dalam kondisi new normal. Respon perusahaan dalam kondisi new normal. Sebelum adanya pandemi virus corona atau COVID-19, semua orang bebas bertemu dan berkomunikasi dimanapun tanpa harus mengkhawatirkan jarak yang harus dijaga antar sesama manusia. Social distancing yang muncul untuk menekan penularan COVID-19 secara tidak langsung menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan bisnis dan ekonomi. Perusahaan perlu memiliki protokol atau aturan main baru saat menghadapi kenormalan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19. Saat kenormalan baru atau new normal, kegiatan bisnis tentu tidak seperti sebelumnya. Misal, karyawan harus menerapkan physical distancing. Untuk itu, sistem bekerja fleksibel seperti remote working dan work from home atau bekerja dari rumah masih perlu dilakukan. Selanjutnya, mengenai protokol kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Di masa pandemi sekarang ini, memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan sangatlah penting. Dan berikut penerapan protokol kesehatan yang perlu dipatuhi. Protokol kesehatan bagi di tempat kerja. Pihak manajemen di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini, serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja, serta setiap keluar rumah. Larangan masuk kerja bagi pekerja atau tamu, pengunjung yang memiliki
gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, serta sesak nafas. Selanjutnya, melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk tempat kerja, menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal perlu dilakukan peraturan. Melakukan peraturan tempat duduk berjarak 1 meter pada meja atau area kerja saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan di saat melakukan aktivitas lainnya. Menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi, menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja. Selanjutnya, peraturan protokol kesehatan bagi perusahaan industri. Perusahaan merubah kebijakan rekrutmen bagi calon karyawan. Perusahaan lebih mempertimbangkan calon karyawan yang lebih kompeten di bidangnya. Bagi perusahaan industri pabrik, perusahaan mengharuskan karyawannya untuk melakukan pekerjaan multitasking dan lebih profesional agar bisa lebih efisien. Selalu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, tersediaannya hand sanitizer, antis, atau semacamnya agar hasil produksi bisa terjamin kebersihannya. Perusahaan lebih memperketat dan lebih mendisiplinkan karyawan dalam hal kebersihan dan kesehatan karyawan. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan produksi harus selalu dibersihkan setelah selesai digunakan. Karyawan harus membawa bekal makanan sendiri, membawa botol minuman atau tumbler sendiri dari rumah sebagai bukti nyata pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran menggunakan uang cash di area perusahaan. Harus menggunakan e-wallet atau sejenisnya. Bagi karyawan muslimah, diwajibkan untuk membawa perlengkapan ibadah secara mandiri. Selalu menggunakan hand sanitizer setelah menggunakan barang yang ada di area produksi, contohnya setelah selesai melakukan fingerprint. Perusahaan juga membuat link kesehatan yang harus diisi setiap hari untuk memantau kesehatan karyawan. Oke, selanjutnya prioritas karyawan yang bekerja di kantor dan tetap di rumah. Di sini ada 3 kategori. Untuk yang bagian A, ini ada karyawan yang dapat melanjutkan WFH. Itu contohnya ada IT dan media online. Fungsi pekerjaannya ada rekayasa dan teknologi, HR, keuangan, hukum, pemasaran, sales, online customer, support, dan layanan bersama. Sebagai solusinya ada pengembalian bertahap ke kantor, mengaktifkan WFH jangka panjang, dan mendorong produktivitas dan keterlibatan. Untuk bagian B, itu ada karyawan yang diperlukan untuk bekerja dari kantor. Untuk jenis pekerjaannya ada yang manufaktur, farmasi, konstruksi, tekstil dan pakaian, otomotif, dan kesehatan. Untuk fungsi pekerjaannya sendiri ada operator, staf pabrik, administrasi fasilitas atau kantor, manajemen gudang. Sebagai solusinya ada karyawan-karyawan tersebut tadi dibagi menjadi beberapa shift. Ada yang interaksi sosial dan kebersihan diperketat. Yang terakhir ada memiliki rencana respons pandemi. Untuk yang bagian C, ada karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya ada e-commerce seperti penjual makanan, barang konsumsi, ada pengiriman sektor retail, dan layanan kesehatan logistik. Fungsi pekerjaannya sendiri sebagai penjualan, layanan pelanggan, staf retail, eksekutif pengiriman, profesional medis, administrasi layanan kesehatan. Solusinya ada protokol kebersihan yang ketat, fokus pada aturan baru penerimaan tamu, dan yang terakhir mengadopsi operasional tanpa bersentuhan atau touchless. Berikutnya adalah contoh perusahaan yang akan diidentifikasi. Ada PT Bas Sun Teknologi, merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2009. Berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Tangerang. Sekarang sudah memiliki beberapa kantor cabang di Pulau Jawa. Salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa servis mesin air kompresor
untuk industri kecil sampai industri besar, manufaktur spare part, dan mesin yang diperjualkan adalah barang impor dari Taiwan dan Cina. Customer utamanya yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, makanan dan minuman, industri baja, dan industri chemical. Masih termasuk ke dalam industri esensial, sehingga perusahaan masih bisa beroperasi walaupun kapasitas karyawan yang harus bekerja hanya 50%. Untuk selanjutnya akan dibahas masalah internal yang timbul dalam perusahaan. Yang dimaksud lingkungan internal perusahaan adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari, organisasi, dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, dan bisa disebut juga denyut nadi perusahaan. Dampak internal perusahaan dikarenakan pandemi COVID-19 diantaranya yaitu masalah internalnya yang timbul, yaitu pemberlakuan PSBB sehingga karyawan yang bekerja 50% kapasitasnya. Yang selanjutnya, walaupun masih bisa beroperasi, tetapi perusahaan tetap harus mendaftarkan diri ke Kementerian Perindustrian pengajuan dispensasi mobilitas logistik industri melalui SINAS. SINAS di sini dapat diartikan yaitu Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Apabila di dalam SINAS tersebut perusahaan kita tidak termasuk ke dalam industri esensial, maka surat dispensasi mobilitas tidak akan divalidasi. Untuk langkah pertama, yaitu kita harus mendaftar melalui SINAS, menginput data umum perusahaan untuk permohonan validasi. Setelah mendapatkan validasi, surat keterangan dispensasi mobilitas logistik industri bisa dicetak, dan ini akan menjadi syarat akses mobilitas para pekerja lapangan agar bebas keluar masuk perusahaan lain dan bebas keluar masuk antar kota. Lalu apabila ada sidak dari pemerintahan, dapat menunjukkan bukti surat validasi tersebut. Untuk selanjutnya, penurunan pendapatan dikarenakan banyak perusahaan non-esensial tutup dan karena pabrik mengalami penurunan sehingga membuat mereka mengurangi pengeluaran mereka. Selanjutnya, masalah internal yang timbul, pengeluaran semakin bertambah dikarenakan harus melakukan pengecekan berkala COVID-19 untuk karyawan yang masih aktif bekerja dan membeli perlengkapan kesehatan karyawan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karyawan yang masih bertahan harus mengerjakan pekerjaan lebih banyak untuk mengcover pekerjaan karyawan yang dirumahkan. Selanjutnya, banyak tagihan dari customer yang belum dibayarkan sehingga mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu, banyaknya karyawan yang diberhentikan karena pendapatan perusahaan berkurang mengakibatkan perusahaan tidak bisa memberikan gaji karyawan secara optimal. Selanjutnya, masalah eksternal yang timbul. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang, yaitu diantaranya pemberlakuan PSBB membuat terbatasnya ruang gerak tim sales dan marketing tidak bisa optimal dalam bekerja. Banyak proyek dari luar negeri gagal terrealisasikan dan investasi dari luar negeri terhenti karena COVID. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Masalah impor yang pengirimannya terkendala karena negara pengirim total lockdown, sehingga stok spare part habis membuat customer kecewa. Menganalisis strategi yang diambil. Manajemen perusahaan perlu berpikir cepat dalam menganalisis permasalahan yang datang tidak terprediksi dan harus membuat keputusan yang cepat untuk mempertahankan perusahaan, mengubah kebijakan perusahaan secara cepat,
membuat keputusan atau opsi PHK untuk mengurangi karyawan yang tidak terlalu efektif dalam bekerja, memilih karyawan yang efektif dalam pekerjaan dan dapat melakukan pekerjaan karyawan yang mengalami PHK agar pekerjaan tetap tercover, mengurangi pembelanjaan untuk mengurangi pengeluaran. Bagi karyawan yang dirumahkan mendapatkan gaji 50% dari total gaji keseluruhan. Dalam mengurangi sebagian karyawan, keberhasilannya dapat menekan pengeluaran perusahaan sehingga perusahaan masih dapat bertahan. Dalam keadaan Indonesia semakin membaik dalam penanganan COVID, secara tidak langsung lambat laun keadaan perekonomian pun membaik, walaupun belum optimal, sehingga perusahaan satu persatu dapat memanggil karyawan yang dirumahkan untuk bekerja kembali, walaupun belum semuanya, tapi secara perlahan menyesuaikan pemasukan keuangan perusahaan. Perusahaan lebih melek akan teknologi, lebih condong untuk melakukan kegiatan usahanya di media online. Perusahaan lebih peduli terhadap kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawannya sehingga selalu menerapkan pola hidup bersih dan teratur. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 yang mendorong penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah se-Indonesia berdampak kemerosotan ekonomi di semua lini warga. Banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Data Kemnaker RI tercatat hingga 2,8 juta korban PHK di era pandemi COVID-19. Bahkan Menkyu Sri Mulyani menyatakan ada 5 juta lebih pekerja ter-PHK. Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia lebih besar lagi, yakni 15 juta orang yang ter-PHK di Indonesia. Sejumlah perusahaan membuat berbagai kebijakan untuk mempertahankan bisnisnya, mulai dari tak melakukan produksi, menutup sementara usahanya, bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa karyawannya karena kesulitan cash flow. Jika setiap perusahaan memiliki kemampuan bertahan menghadapi situasi saat ini masing-masing, namun demikian, bertahannya perusahaan juga ada batasnya, mengingat lantaran daya konsumsi masyarakat yang menurun saat ini, yang menjadi faktor utama masalah timbulnya banyak PHK, bisa dari konsumsi masyarakat terhadap barang-barang produksi para perusahaan itu yang menurun saat ini, yang kemudian mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.